Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hikam Ibni Atha'illah As-Sakandari, hikmah nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Atha'illah mengatakan, ma min nafasin nubdihi atau tubdihi, yang benar nih tubdihi pakai tak, bukan pakai nun ya. Tubdihi taunya illa walahu fika, fika mukhatab, berarti tubdihi qadrun yumdihi. Ma ora ono apa sing ora ono min nafasin apa nafas. Nafasin, nunnya fathah, fa-nya fathah. Tubdi kang ngetokno sapa sira. Tubdi ay tudhiru, melahirkan sapa sira, wi ing nafas. Setiap nafas yang kamu keluarkan, kamu hembuskan, kamu lahirkan, illa kecuali walahulan iku kedue nafas fika ing dalam sira, di dalam dirimu, qadarun utawi ana takdir, yumdi kang nyebabno terus apa qadar, nyebabno berlangsung apa qadar, hi ing nafas. Setiap nafas yang kamu keluarkan, nafas per nafas, pasti itu ada pengaruh takdir Allah supaya berlangsung nafas itu bisa keluar. Yakni kalau Allah menghentikan nafas, tidak bisa bernafas. Meskipun kita dikelilingi oleh sekian oksigen yang kita hirup, al-ahwa udara, ar-riyah angin, akan tetapi kelangsungan nafas kita itu qadarnya Allah. Qadar, apa qadar? Takdir Allah. Ukurannya juga ditentukan Allah. Ada orang yang nafasnya itu untuk berlomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Falyatanafasil mutanafisun, mereka berlomba-lomba nafasnya untuk kebaikan. Nah, ini yang dimaksudkan memanfaatkan nafas yang telah ditakdirkan Allah. Bagaimana kita diberi hidup, yakni hayat, harus ada nilai hidup. Yang dimaksud nilai hidup adalah maknal hayat, arti hidup, qimatul hayat, harga hidup. Nah, apa harga hidupnya? Apa nilai hidupnya? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yaitu memanfaatkan nafas berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam
pertemuan ini kami mengambil sebuah syarah hikam Ibni Athaillah karya Syekh Zarruq, ditahqiq oleh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud Syekh Al-Azhar Mesir. Nah, saya baca di halaman 39-40 bahwa manusia ini setiap nafas mengharuskan tajalli. Tajalli itu dibukanya rasa hati dengan Allah. Yakni hati merasakan Allah. Tajalli dibuka. Nah, ketika orang itu nafasnya mengingat siksa, disebut tajalliyan jalaliyan. Dibuka nafasnya untuk diekspresikan hal-hal perilaku yang terdorong melihat keagungan Allah. Maka akhirnya orang ini muncul rasa takut. Karena apa? Tajallinya itu keagungan. Tajalliyan jalaliyan. Nafasnya dipakai untuk mengekspresikan sebuah amal, yang amal itu terdorong oleh tajalli jalalnya Allah, dibuka keagungan Allah. Apa keagungan Allah? Murkanya Allah. Apa keagungan Allah? Marahnya Allah. Maka orang seperti ini perilakunya lebih banyak kaitan takut. Takut melanggar, takut tidak sah, takut batal, takut amalnya hilang, takut tidak ikhlas. Nah, ini namanya tajalli jalal. Yang kedua, ada orang yang nafasnya itu diekspresikan menurut Syekh Zarruq. Nafasnya diekspresikan untuk mengamalkan hal-hal yang mengingat keindahan Allah, ampunan. Namanya tajalliyan jamaliyan. Dibuka merasakan Allah, yang diingat bukan keagungan Allah, tapi indah. Allah Maha mengampuni. Maka semangat dia. Allah Maha pemurah. Allah Maha kasih sayang. Maka ketika itu dia fresh, dia bisa piknik, karena nafasnya dipakai untuk hal-hal yang tajalli, dibuka keindahan Allah. Maka dia bisa piknik dengan ziarah Wali Songo, jadi tahlilan di sana. Dia piknik kemudian memanfaatkan untuk silaturahim, karena ini tajallinya tajalli jamal, keindahan Allah. Tapi kalau tajallinya itu jalal, keagungan Allah, maka dia lebih kuat rasa takut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Zarruq memberikan komentar terhadap hikam tadi, yaitu memanfaatkan nafas menempuh thariqahnya Muhammad SAW. Ini menarik sekali. Apa thariqahnya Muhammad SAW? Salah satu, ada 3. Ibadah wa iradah wa zahadah, yaitu ibadatun, ibadah. Ini thariqahnya Nabi Muhammad SAW. Pertama ibadah, yang kedua iradah, punya keinginan menjadi murid. Yang punya keinginan mengaji disebut murid. Gurunya yang diinginkan disebut murad. Yang punya keinginan thariqah disebut murid. Gurunya, mursyidnya murad, yang diinginkan. Ada murid, ada guru, gurunya murad, diinginkan oleh muridnya. Muridnya yang menginginkan disebut murid. Nah, ketiga adalah zahadah, kesuhudan. Jadi nafas dipakai untuk ibadah,
untuk iradah, yaitu mengamalkan sebagai murid, untuk zahadah, kezuhudan. Nah, saya baca, saya kembangkan sebuah literatur tasawuf yang langka, tapi sekarang sudah banyak kitab ini, karya Al-Ustadz Dr. Toha Khubaisi. Dia mensyarah kitab Qawaidut Tasawuf Syekh Ahmad Az-Zarruq, diberi nama Al-Mursyidul Mu'arrif Bima'ani wa Asrari Qawaidut Tasawuf. Al-Mursyidul Mu'arraf, bukan Mu'arrif ya bacanya ini ya. Al-Mursyidul Mu'arraf, maaf jangan dibaca Al-Mu'arrif. Bima'ani wa Asrari Qawaidut Tasawuf, karya Syekh Ahmad Zarruq. Ini terdiri dari 5 jilid. Kitab ini terdiri dari 5 jilid. Ya, saya ambil di jilid 2. Jilid 2 menggambarkan tentang beberapa hal tadi. Di antaranya menggambarkan ibadah, nafas untuk ibadah. Menarik sekali ini. Di halaman 228, yaitu terjadinya 3 orang yang masuk di dalam gua. Hadis Nabi SAW. Masuk di dalam gua. Begitu masuk dalam gua, ada batu besar menutup pintu gua. 3 orang ini terjebak dalam gua, tidak bisa keluar. Kata Rasulullah SAW, 3 orang ini berdoa kepada Allah dengan mengucapkan satu persatu amalnya. Ingat di kitab Jawahirul Bukhari yang pernah kita pelajari ya, ini hadis Sahih Bukhari, juga dikutip dalam kitab Jawahirul Bukhari. Nah, di situ 3 orang terjebak dalam gua, memohon kepada Allah. 1, ya Allah, saya punya amal begini, maka bukalah pintu gua ini. Batunya membuka sedikit. Yang kedua, ya Allah, saya punya amal begini, punya ibadah begini, maka setelah berdoa pintu membuka lagi sedikit. Terakhir, ya Allah, saya punya amal begini, maka bukalah ya Allah, membuka semua. Nah, ini namanya nafasnya dipakai amal, nafasnya dipakai ibadah. Dipakai apa? Ibadah. Itu. Yang kedua, yaitu zahadah. Saya gambarkan zahadah, kezuhudan, yaitu tidak suka duniawi. Yakni bukan berarti kemudian fatalistik. Yakni fatalistik itu fatal, sama sekali tidak pakai duniawi. Kita tidak bisa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, akhirat baik, itu harapan kita. Nah, di sini diceritakan di dalam kitab Al-Mursyidul Mu'arraf Bima'ani wa Asrari Qawaidut Tasawuf, karya Syekh Ahmad Zarruq dengan sarahnya Dr. Toha Khubaisi, di halaman 228. Ketika Imam Shibli ditanya, wahai Imam Shibli, Shibli itu tokoh sufi. Sufi itu tasawuf. Namanya Imam siapa? Shibli. Wahai Imam Shibli, kalau ada 5 ekor onta, berapa zakatnya? Kata Shibli, zakatnya 1 ekor kambing. Syat kam fi khamsin minal ibil, ada orang punya 5 ekor onta, berapa zakatnya? Qala syat fil wajib, wajibnya 1 ekor kambing. Zakatnya punya 5 ekor onta, punya 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Nah, tetapi kata Shibli, fa amma indana fa kulluha lillah. Ini menurut syariat.
Tapi kita orang-orang sofistik, fakulluha lillah. Kalau kita punya 5 ekor onta, maka kita serahkan semua kepada Allah. Kalau kewajiban syariatnya punya 5 ekor onta, hanya zakat 1 ekor kambing. Akan tetapi kalau orang nggak suka duniawi, 5 ekor onta ini disodakakan semua. Fakulluha lillah. Kalau nggak suka duniawi, kalau zahadah. Nah, kemudian menarik lagi, As-Sibli menceritakan, faman kharaja an malihi fa imamuhu Abu Bakrin. Barang siapa yang merelakan keluar dari seluruh hartanya, fa imamuhu Abu Bakrin, maka dia mengikuti Abu Bakar. Abu Bakar berani meninggalkan seluruh hartanya. Satu. Wa man kharaja an ba'dihi, orang yang keluar meninggalkan sebagian hartanya, wa taraka ba'dahu, keluar meninggalkan sebagian harta tapi menyisakan sebagian, fa imamuhu Umar, dia mengikuti Umar. Wa man akhadha lillah, barang siapa yang menerima harta karena Allah, wa a'ta lillah, memberinya karena Allah, wa jama'a lillah, mengumpulkan harta karena Allah, wa mana'a lillah, tidak menyedekahkan ketika tidak menyedekahkan juga karena Allah, fa imamuhu Utsman, dia mengikuti Utsman. Wa man taraka dunya li ahliha fa imamuhu Ali, maka barang siapa yang meninggalkan dunia, diberikan, direlakan untuk orang lain semua, dunia, bukan hanya harta, dunia, li ahliya, diserahkan pada ahlinya dunia, dia tinggalkan, fa imamuhu Ali, maka dia mengikuti Ali bin Abi Thalib. Nah, bukan berarti Ali ini lebih tinggi daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini hanya teori-teori menempuh kezuhudan duniawi dengan berbagai kelas. Namanya zahadah, kezuhudan duniawi. Sekarang contoh irodah, murid. Saya baca dalam sebuah kitab Mirqatul Mafatih. Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih, karya Ali bin Sultan Muhammad Al-Ghari. Dengarkan, karya Ali bin Sultan Muhammad Al-Ghari. Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih ini syarah Masabikhus Sunnah lil Bahawi. Jadi ini semacam hasyiah, ini kitab ya, semacam hasyiah. Hasyiah, saya memberi namanya hasyiah ini, syarahnya syarah. Di jilid 7 halaman 727 diceritakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana lahu dikun abyadu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana lahu dikun abyadu. Rasulullah itu punya ayam jantan putih. Ingat-ingat ya. Kemudian wa kana sahabatu yusafiruna ma'ahu biddikah. Sahabat yang pergi membersamai Nabi membawa ayam jantan, tidak harus putih. Untuk apa? Litu'arrifahum awqatas sholat. Karya ayam jantan ini bisa berkokok, membangunkan orang, memberitahu orang waktu sholat subuh tiba. Litu'arrifahum awqatas sholat, waktu-waktu sholat. Nah, sahabat murid mengikuti jejak Nabi. Nabi punya ayam jantan untuk membangunkan orang sholat,
sahabat juga ikut ngingoni ayam jantan supaya untuk membangunkan sholat. Nah ini, jadi bukan hanya sholat Nabi yang diikuti, bukan hanya akhlak Nabi yang diikuti, sampai teknis-teknisnya terkait ibadah. Nabi punya ayam jantan putih, sahabat juga menyimpan ayam jantan, dibawa pergi bersama Nabi untuk membangunkan orang sholat. Ini murid, betul-betul murid ini, mengikuti jejak nabinya, thariqah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini iradah namanya, nafas yang dipakai oleh murid. Maka murid nafasnya itu mengikuti jejak gurunya nafas per nafas. Ikuti nafas per nafas. Subhanallah. Nah, sekarang ini mengikuti murid, mengikuti gurunya masih seputar iradah. Saya baca dalam kitab Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam, karya Ibnul Jauzi. Al-Muntadham fi Tawarikhil Muluk wal Umam, karya Ibnul Jauzi, jilid 8 halaman 3925 sampai halaman 3926. Ini menarik, ada kejadian namanya Syekh ulama sufi dan ulama besar Al-Hasan bin Ali bin Khalaf. Catatan, dia mengaji pada Sahal At-Tustari, seorang ulama sufi terkenal. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Hasan bin Ali bin Khalaf ini tidak mau menerima warisan dari ayahnya. Wa tanazzaha an mirasi abih. Harta ayahnya sendiri, dia berhak untuk menerima warisan, dia tolak karena dia meragukan kehalalannya. Li amrin karihahu, ada perkara yang dia nggak suka terkait harta orang tuanya, terkait harta ayahnya, maka dia nggak menerima. Wa kana 70,000 dirham, padahal mencapai 70.000 dirham. Berarti ini apa? Kezuhudan, zahadah. Kemudian wa kana syadidan ala ahlil bidah, dia keras sekali mencecar, dia keras sekali terhadap orang-orang bid'ah yang tidak menjalankan sunnah Nabi, yang mencederai, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keras dengan orang-orang bid'ah. Hasan bin Ali bin Khalaf. Akhirnya dia dilaporkan oleh orang-orang aliran sesat kepada penguasa, melaporkan, memfitnah Syekh Hasan bin Ali tadi, karena Syekh Hasan bin Ali orang yang keras terhadap aliran bid'ah. Maka dia sembunyi di kediaman seorang wanita. Tidak lama kemudian Syekh Hasan ini meninggal dunia di rumah wanita yang dia pakai tempat persembunyian. Syekh Hasan meninggal dunia di rumah seorang wanita yang rumah itu dipakai dia bersembunyi karena dia terancam. Tidak lama kemudian Syekh Hasan ini meninggal. Hasan meninggal, wanita itu perintah, wanita yang punya rumah perintah pada pelayannya juga perempuan, tolong kamu lihat siapa yang memandikan, ya, kunci pintu-pintu rumah, siapa yang memandikan, ikuti terus bagaimana suasana Syekh Hasan ini sebagai jenazah dimandikan, bagaimana nanti suasana jenazahnya Hasan. Maka pembantu perempuan itu mengikuti prosesi pensucian
jenazahnya Hasan. Dimandikan, pintu-pintu sudah ditutup, sudah disolati oleh yang memandikan. Setelah dimandikan, disolati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam rumahnya itu penuh hamba-hamba Allah yang berpakaian putih-putih dan hijau. Yakni malaikat ini. Bisa malaikat yang hadir. Fa'idad daru mumtali'atun rijalan bisiyabin bidin wa khudrin. Rumah itu penuh dengan hamba-hamba Allah yang menjelma laki-laki. Menjelma laki-laki. Bisiyabin bidin. Pakai baju putih, baju-baju putih. Wa khudrin, pakai baju hijau. Itu dilihat siapa? Dilihat oleh wanita yang punya rumah tadi. Wah, hebat ini ya. Akhirnya dikunci semua oleh wanita tadi. Tanya pembantunya, pembantunya juga melihatnya, melihat datangnya hamba-hamba Allah yang sepertinya laki-laki, berbaju apa? Putih dan hijau. Luar biasa jenazahnya ini. Maka wanita ini secepatnya menyuruh kubur saja di dalam rumah. Jangan sampai ketahuan orang. Kubur dalam rumah. Idfinuhu fi baiti. Kubur dalam rumahku. Nanti kalau aku mati, wa idza mittu fadfinuni indah. Kalau aku mati, aku juga kubur di sebelahnya. Maka Syekh Hasan bin Ali bin Khalaf dikubur di dalam rumah wanita tersebut. Dan pada akhirnya wanita itu meninggal juga dikubur di sebelahnya. Ini orang yang betul-betul zahadah, zuhud duniawi. Kemudian wanita ini ibaratnya murid, mengikuti jejak gurunya, kagum dengan gurunya, sampai akhirnya ingin mati dikubur bersama gurunya. Ini loyalitas seorang murid kepada mursyidnya, kepada pembimbingnya, kepada kiainya, kepada ulamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.